Ridwan Kamil di mata warga Jakarta. Jokowi kukuhkan 76 anggota Paskibraka 2024 di IKN. Tahapan lanjutan seleksi calon anggota Kompolnas. Pemeran pria video syur Audrey Davis ditangkap. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda kembali di hari Selasa ini, di mana dengan informasi yang akan kami sampaikan terutama untuk Pilkada 2024 di daerah Jakarta yang akan diusungkan sebentar lagi ya, di mana Ridwan Kamil ini sudah mengisi, dan bagaimana nih mata warga daerah Jakarta sosok Ridwan Kamil nanti akan kami ungkapkan. Selain berita tersebut yang menjadi sorotan, ada juga terkait dengan Presiden Joko Widodo yang kemudian sudah mengukuhkan 76 anggota Paskibraka 2024 yang nantinya akan rencana bertugas di Ibu Kota Nusantara, Dewi. Benar sekali, dan ada informasi terkait dengan tahapan lanjutan ini yang untuk tes seleksi calon Kompolnas. Ada sebanyak 36 nantinya ini tes asesmen untuk melakukan calon tes Kompolnas. Dan ditekankan juga bahwa dalam seleksi calon Kompolnas ini tidak ada istilahnya orang titipan. Kita nantikan bagaimana proses seleksinya, dan sejumlah informasi menarik lainnya juga akan kami hadirkan di Menyapa Malam bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak informasinya untuk Anda. Kita awali Menyapa Malam kali ini di mana informasi Partai Gerindra memastikan akan bekerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa dalam menghadapi Pilkada 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengungkapkan terdapat sejumlah daerah yang akan dihadapi bersama PKB, salah satunya adalah Pilgub DKI Jakarta. Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa dipastikan akan bekerja sama dalam kontestasi Pilkada 2024 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian DPP Gerindra Dasko saat merespon pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Zazilul Fawaid yang juga mengungkapkan akan bersinergi dengan Gerindra di Pilkada 2024. Salah satu daerah yang akan diikuti oleh Gerindra dan PKB secara bersama-sama adalah pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Terkait dengan calon yang diusung, Gerindra dan juga PKB akan membahasnya secara bersama. Kemungkinan besar kami akan bekerja sama seperti yang Mbak Zazil katakan, ada di beberapa daerah. Untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kemungkinan besar di DKI Jakarta gitu. Jadi ya apa yang PKB sampaikan ya hari ini kami konfirmasi kira-kira begitu. Diketahui komunikasi intens tengah terjalin antara Gerindra dan PKB terlebih usai kontestasi Pilpres 2024. PKB dalam beberapa kesempatan selalu memberikan sinyal akan bersama dengan Gerindra dalam menghadapi pilkada serentak terlebih dalam Pilgub DKI Jakarta mendatang. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda mengatakan bahwa PKB belum mengambil sikap soal dukungannya pada pemilihan kepala daerah di Jakarta. Usai PKS memutuskan untuk menarik dukungan dari Anies Baswedan, ini menurutnya hal itu akan diputuskan PKB sebelum pelaksanaan muktamar di Bali. Peta politik pada pemilihan kepala daerah di Jakarta masih sangat dinamis, terlebih usai Partai Keadilan Bangsa menarik dukungannya dari Anies Baswedan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Syaiful Huda, menyampaikan bahwa PKB saat ini belum mengambil sikap apapun terkait Pilkada Jakarta. Meski komunikasi intens telah terjalin oleh Partai Gerindra ataupun Koalisi Indonesia Maju. PKB dipastikan akan mengumumkan arah politik di Pilkada Jakarta sebelum pelaksanaan muktamar di Bali. Pilkada di DKI Jakarta sangat dinamis, ya, makin sangat dinamis judulnya. Untuk peluang bersama PDIP apakah makin terlihat begitu? Kalau di Jatim kan kayaknya sudah bersama-sama PDIP nantinya akan mengusung para kader masing-masing. Kalau di Jakarta sendiri bagaimana, Mas Huda? Jakarta, ya kalau ngelihat sangat dinamisnya itu, dia bisa menjadi zona tersendiri nggak terkait dengan formasi pilkada di Jawa yang lain, di provinsi Jawa yang lain. Itu lalu kenapa tadi itu kategorinya sangat dinamis. Mas Huda, ini kan kemarin PKS itu kan ya memang sudah
isinya akan menarik dukungan terhadap Mas Anies, kemudian Nasdem juga. Nah, sementara kan untuk desain perubahan identitas Pak Anies dengan 3 partai di Golkar kemarin dan PKB ini menindaklanjutinya gimana, Mas? Apakah juga tidak semakin kuat tidak akan mendukung Pak Anies atau justru malah nanti di detik-detik akhir tetap? Itu yang saya sebut dinamis itu. PKS yang sudah masangin aja masih luar biasa begitu, apalagi PKB yang belum masangin. Jadi ya kita lihat sih, tinggal waktu beberapa hari ya. Jadi dinamisnya terjadi di game dan terjadi juga di blok di luar game. Makanya ini yang jelas PKB belum menentukan sikap sampai hari ini. Dan sejak dari awal saya selalu cerita sama teman-teman kan, walaupun DPW sudah mengajukan, terus sudah diberikan kepada Despilkada DPP, di Despilkada PDIP belum kita bahas ajuan dari teman-teman DPW PKB DKI Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kalau kita lihat dari 2 cuplikan informasi yang kita tadi sampaikan bahwa memang Gerindra dan PKB ini masih akan melaksanakan koalisi bersama dalam Pilkada 2024. Sesuai dengan Ketua Harian DPP, Dasko juga menyampaikan ini terdapat sejumlah daerah yang nantinya ini akan menghadapi atau bersama-sama berjalan dengan PKB sendiri ya. Dan apakah kemudian sinyal koalisi antara Gerindra dan PKB ini sebagai salah satu pertanda juga bahwa dukungan terhadap seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya sudah ada beberapa dukungan terhadap Anies Baswedan. Apakah ini merupakan salah satu bentuk lagi-lagi dalam tanda kutip penjagalan untuk Anies Baswedan mengisi kursi DKI 1, dan kita juga akan melihat kapankah kemudian dengan adanya dukungan yang diberikan PKB ini terbentuknya Koalisi Indonesia Maju Plus yang nantinya rencananya akan diumumkan sejalan dengan pengumuman ataupun nama dari yang akan mendampingi Ridwan Kamil dalam mengisi posisi DKI 1. Benar sekali. Kita akan lanjut ke informasi di mana Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengharapkan Pilkada serentak 2024 dapat berlangsung dengan adil. Surya Paloh juga menyampaikan pihaknya ingin memperjuangkan kontestasi Pilkada dengan adil agar pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Satu fairness dalam berkompetisi tetap harus kita perjuangkan. Untuk apa kita bikin kompetisi? Sama aja ilustrasinya. Mari kita sama-sama berburu. Berburu di mana? Kita mencari rusa. Yang satu bilang kita cari harimau. Yang satu bilang kita cari gajah. Di mana kita berburu? Kita langsung asosiasi kita berpikir berburu di hutan. Dia bilang tidak, itu udah nggak laku lagi. Yang paling efektif itu berburu di kebun binatang. Jadi kenapa? Kita tinggal pilih tema. Pilih harimau boleh, dapat pasti. Gajah ada. Jadi kalau kompetisi ibarat berburu di kebun binatang, udah nggak indah lagi tuh kompetisinya. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana berita dari kancah politik Jakarta semakin hangat menjelang Pilkada 2024. Salah satunya nama yang kini banyak dibicarakan adalah Ridwan Kamil yang juga resmi mengumumkan untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Langkah ini kemudian tentunya mengundang beragam reaksi dari masyarakat, terutama masyarakat Jakarta yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada mendatang. Tahun 2024 menjadi tahun yang cukup panas dalam dunia politik. Nama Ridwan Kamil ramai menjadi perbincangan publik karena keputusannya untuk maju dalam Pilkada serentak 2024. Keputusannya untuk mencalonkan diri tentu menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Setelah sukses memimpin Jawa Barat, Ridwan Kamil kini siap menghadapi tantangan baru di kancah politik untuk memperebutkan kursi gubernur provinsi strategis yaitu Jakarta. Lalu bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap kehadiran Ridwan Kamil di panggung politik Pilkada? Dan mampukah Ridwan Kamil untuk menyelesaikan tantangan di kota? Sangat mampu. Sepertinya beliau sangat berkompeten ya. Beliau juga singgahnya juga tidak jauh dari Jakarta gitu. Seandainya memang Pak Ridwan Kamil bisa stay di Jakarta ya cukup baik sih. Dan saya harap itu juga lebih mungkin masyarakat juga lebih ya nyaman lah gitu ya untuk beliau ada di sini. Ya itu boleh-boleh aja, sah-sah aja sebagai warga negara, dia punya hak politik juga mengikut ya. Sebagai warga DKI gitu saya boleh-boleh aja lah. Dia mengikuti sebagai pilkada ya. Saya dengar ada beberapa orang yang sudah mengajuki dari beberapa partai politik gitu.
Setahu saya Kelapa Juang Kamil ini dari Golkar ya kalau nggak salah gitu. Kalau menurut saya pribadi, mudah-mudahan masyarakat ikut sama-sama kesepakatan untuk Pak Ridwan naik. Yang penting mungkin masyarakat dikasih keringanan, terutama sembako turun, lingkungan bersih, rapi, damai, dan tenang. Ya, semoga ini aja, semoga jadi gubernur nantinya, 2025 ya. Dari Jakarta, Norma Semesta, Fitria, Simpo TV melaporkan. Kalau kita melihat tadi sejumlah reaksi dari masyarakat ibu kota terkait dengan nama yang kemudian sudah santer terdengar untuk diusung dalam Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil, ini dinilai cukup positif untuk kemudian menilai sosok baru yang muncul dengan harapan semoga bisa menyelesaikan sejumlah persoalan ataupun permasalahan yang sebelumnya masih menjadi PR ataupun pekerjaan rumah di ibu kota. Benar sekali, karena kalau kita melihat memang ini terutama masyarakat daerah Jakarta yang isunya masih ada pro dan kontra, dukungan itu kan masih ada, dan kita melihat memang ini wakil dari calon pilkada nanti ini sebagai Ridwan Kamil ini masih akan diumumkan sebentar lagi. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, di mana berkolaborasi dengan sutradara Garin Nugroho, ini Komisi Pemilihan Umum merilis film Tepatilah Janji di kawasan Jakarta Selatan yang juga bergenre drama komedi. Penonton akan diajak melihat satir geliat kehidupan politik di tingkat desa. Selain untuk hiburan, film itu sekaligus juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa memilih pemimpin daerah yang tepat di Pilkada 2024. Politik penuh dengan intrik, namun di balik itu terdapat pula kisah perjuangan ketulusan seseorang untuk membangun desa kelahirannya agar keluar dari jurang kemiskinan. Edukasi politik tersebut muncul dalam bentuk film drama komedi berjudul Tepatilah Janji yang tayang perdana di studio XX1 Epicentrum Kuningan, Jakarta. Melanjutkan film Kejarlah Janji yang telah tayang September 2023 lalu. Sequel film ini menceritakan sosok bernama Adam, kepala desa yang membawa politiknya ke rumah jelang kontestasi pemilihan bupati, sehingga mempengaruhi hubungan dengan istri dan adik-adiknya, bercampur dengan urusan cinta Ibu Pertiwi yang menjanda dengan Pak Janji, seorang duda mantan kades. Cerita ini semakin gaduh dengan euforia penduduk desa menjelang pilkada, serta calon politik dan isu politik dinasti yang menyebar ke desa lewat media sosial. Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin menjelaskan, film ini akan membuat masyarakat menyadari arti pemimpin yang layak dan menepati janji, apalagi di tengah persiapan KPU menggelar pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Pendekatan budaya seperti tadi dengan pendekatan film dan pendekatan kultural kita harapkan semakin mudah dicerna, semakin mudah dipahami dan juga membuat semua orang, semua pihak semakin gampang dan tertarik untuk menyukseskan gelaran pilkada. Karakter-karakter yang kuat ini mengingatkan kita, tadi disampaikan ada yang kehidupan natural di desa, kehidupan sehari-hari yang tidak jauh dari kehidupan kita. Itulah sejatinya nilai-nilai yang mau ditransformasikan dari film ini. Itulah sejatinya yang ingin juga kita transformasikan dari proses politik pilkada pemilu ini, bahwa pergantian kepemimpinan, pergantian orang-orang yang menjadi wakil kita itu sejatinya adalah juga melanjutkan kebaikan-kebaikan. Sebagai sutradara yang kerap mengangkat isu sosial dalam film-filmnya, sutradara Garin Nugroho mengatakan bahwa film ini merupakan refleksi atas fenomena media baru yang membuat situasi politik menjelang pemilu semakin memanas dan tidak sehat. Tidak hanya melalui sinematografi, pemenang Piala Citra untuk penulis skenario adaptasi terbaik tahun 2006 melalui film opera Jawa ini juga memaksimalkan scoring musik untuk memainkan emosi penonton, sehingga alur cerita konflik politik dalam film itu bisa mudah dicerna oleh masyarakat. Sama dengan penulis, lalu dengan KPU tentang sasaran kita. Maka sasaran kita kan gabungan antara sinetron, OTT, dan film gitu. Dan juga dunia-dunia media sosial baru. Kata tadi kan memakai itu. Maka kalau Anda lihat ada penggabungan cara tutur, yaitu dunia media dan kemudian dunia nyanyian-nyanyian apa yang disebut kesenian rakyat, Pak Ketipung. Nah, gabungan inilah menjadi formula dari karya ini untuk bisa komunikasi dengan masyarakat, tidak film-film saya yang bergumul dengan artistik. Apakah film ini tepat sasaran dalam menyampaikan pesannya? Hanya penonton yang bisa menilainya. Film Tepatilah Janji akan tayang terbatas di bioskop-bioskop tanah air. Pemutaran keliling juga akan dilakukan di ruang publik, ruang pemutaran alternatif, jaringan bioskop,
maupun layar tancap di berbagai daerah di tanah air. Jadwal nonton bareng di beberapa kota akan diumumkan di akun media sosial KPU dan akun media film Tepatilah Janji. Film ini juga dibintangi oleh aktor dan aktris ternama seperti Ibnu Jamil, Cut Mini, Shenina Sinamon, hingga Irene Vista. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi kalau kita melihat seperti ajakan menonton film ya, di mana edukasi tentang Pilkada 2024 ini ya Tiara dan juga pemirsa. Karena lagi-lagi kalau kita melihat mulai dari judulnya dan juga mengajak penonton yang ada di sini, ini dengan genre berkomedi lebih tepatnya. Sebuah ajakan, sebuah edukasi yang terbilang soft untuk kemudian dirasa mampu gitu hingga ke akar rumput, hingga masyarakat semoga bisa mendapatkan hikmah ataupun pesan dari film tersebut terkait dengan lagi-lagi tepatilah janji dalam memilih pemimpin. Ini salah satu yang harus digarisbawahi dan ajakan juga untuk kemudian menggunakan hak suaranya dalam pilkada mendatang. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Malam. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Anda masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto turut memberikan pernyataan dalam sidang Kabinet Perdana pada 12 Agustus lalu. Di mana juga sejumlah hal dibahas Prabowo, diantaranya perihal komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo memimpin langsung sidang Kabinet Perdana di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Senin 12 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto turut memberikan pernyataan. Di antaranya, Prabowo menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN. Ia menilai proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini jadi pusat kegiatan ekonomi. Tak hanya itu, Prabowo mengungkapkan ingin segera berkantor di IKN. Presiden terpilih menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran otorita yang telah membangun IKN selama ini. Komentar saya tentunya kepada otorita. Pertama, terima kasih atas jerih payah dan prestasi yang sudah dicapai. Saya sebagai anak bangsa melihat, saya juga cukup bangga nuansa budaya bangsa kita sangat kuat. Dan ini juga membesarkan hati kita semua. Ini juga membuat saya ingin cepat beroperasi di sini, Pak. Lebih lanjut, Prabowo juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi potensi bencana, terutama kebakaran hutan, mengingat konsep IKN sebagai Forest City. Prabowo menekankan perlunya teknologi canggih untuk pemantauan dan penambahan tim pemadam kebakaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih terkait dengan Presiden terpilih, di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menegaskan komitmennya dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diinisiasikan oleh Presiden Joko Widodo. Prabowo meyakini 3 hingga 5 tahun mendatang, Ibu Kota Nusantara ini akan berfungsi sebagaimana mestinya.
Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan takjub dengan kondisi dan suasana ibu kota Nusantara yang terlihat sangat baik. Hal ini disampaikan Prabowo usai menghadiri sidang kabinet di Istana Garuda, ibu kota Nusantara. Meski membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan proyek ibu kota Nusantara, Prabowo optimis fungsi IKN akan terlihat dalam jangka 3 hingga 5 tahun mendatang. Prabowo memastikan akan berkolaborasi dengan para pakar dalam membangun IKN. Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya saya kira bagus sekali. Tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa kepastian hukum hak atas tanah menjadi salah satu hal penting dalam meningkatkan minat investasi asing di Ibu Kota Nusantara. Dan juga upaya menarik investasi asing di IKN tersebut juga nantinya akan mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono akan melakukan upaya penekanan kepastian hukum hak atas tanah untuk meningkatkan minat investasi asing di Ibu Kota Nusantara atau IKN. AHY mengatakan upaya ini dilakukan untuk mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup serta eksistensi masyarakat. Dirinya juga menyampaikan akan mengawal terkait penanganan dampak sosial kemasyarakatan atau PDSK yang terjadi di Ibu Kota Nusantara. Foreign direct investment untuk bisa kita mempercepat proses pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur yang memang diperlukan. Oleh karena itu, kami Kementerian ATR BPN harus juga memberikan support penuh bagi kepastian hukum atas tanah. Nah, tentu tidak selalu mudah karena kita tahu yang namanya lahan itu tidak seperti semudah melihat petak-petak lapangan bola begitu. Ini dengan konturnya, dengan kondisi geografis dan juga ada masyarakat yang bermukim. Oleh karena itu kami harus memastikan mana areal-areal yang memang sudah clean and clear itu bisa segera digerakkan untuk investasi. OIKN, Otorita IKN juga saya yakin bekerja untuk bisa menarik investasi sebanyak-banyaknya, tapi tentu dari urusan pertanahan kita juga tidak boleh biasa-biasa saja, kita harus progresif, tetapi juga sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Dan sekali lagi penanganan jika ada masyarakat harus kita lakukan secara humanis, karena sekali lagi masyarakat juga harus diperlakukan dengan sebaik mungkin. Ini yang menjadi pendekatan yang kita lakukan, keseimbangan antara mengejar kecepatan pertumbuhan ekonomi, mengejar percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga di sisi lain kita ingin menjaga kelestarian lingkungan hidup kita sekaligus juga eksistensi masyarakat termasuk masyarakat adat yang ada di sini. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Dalam sidang kabinet perdana yang diselenggarakan pada hari Selasa lalu memang ditegaskan, Senin lalu ini ditegaskan bahwa dari Menteri Pertahanan ataupun sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menyampaikan sejumlah hal dalam sidang tersebut. Salah satunya adalah berkomitmen untuk kemudian melanjutkan dan bahkan kalau bisa juga menyelesaikan pembangunan yang sudah berlangsung di Ibu Kota Nusantara. Benar sekali, kalau itu tadi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, ini juga ada informasi terkait dengan Menteri ATR BPN Agus Harimurti yang juga menekankan ini bahwa kepastian hukum untuk hak atas tanah ini akan menjadi salah satu kepentingan atau hal yang penting dalam meningkatkan minat investasi asing di Ibu Kota Nusantara, karena memang ini menjadi kebutuhan khusus ya, apalagi masa pembangunan ini masih dengan sesuai dengan standarnya untuk saat ini dilakukan. Dan informasi berikut ini pemirsa, di mana Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan Hadi Cahyanto yang dimana mengumumkan daftar penerimaan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Dan tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut juga nantinya akan disematkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo menjelang HUT RI ke-79.
Menjelang HUT RI ke-79, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan menyematkan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan kepada para menteri, wakil menteri, dan pejabat lainnya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan atau GTK Hadi Cahyanto usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Gedung Istana Garuda IKN Kalimantan Timur. Hadi mengatakan sidang Dewan GTK telah menyeleksi tokoh-tokoh yang telah diusulkan oleh berbagai kementerian, instansi, dan juga lembaga. Dirinya menjelaskan tokoh-tokoh tersebut dinilai telah memenuhi sejumlah syarat untuk menerima gelar tanda jasa dan kehormatan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, kami selaku Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Dewan GTK beserta anggota Dewan GTK telah melaksanakan sidang Dewan GTK bagi tokoh-tokoh yang diusulkan baik dari kementerian, instansi, lembaga, dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan tanda jasa dan tanda kehormatan yaitu bintang sipil sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Dan pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan dimaksud diberikan kepada para menteri, kemudian wakil menteri dan pejabat lainnya atas pengabdian selama masa kerja dalam pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo pada Kabinet Kerja 2014-2019 dan Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai dengan tahun 2024. Dan penerima tahor ada 61 calon penerima. Dari Kalimantan Timur, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo meresmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada 12 Agustus 2024. Peresmian tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan juga para pejuang negara. Presiden Joko Widodo meresmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Senin 12 Agustus 2024. Peresmian ini sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan para pejuang negara, terutama pendiri bangsa, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Taman Kusuma Bangsa akan menjadi tempat renungan suci yang bakal diikuti Presiden Jokowi sehari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan, tepatnya pada 16 Agustus 2024 malam. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi. Dalam rangka memberikan penghormatan kepada para pahlawan, para pejuang negara, utamanya pendiri bangsa Bapak Bung Karno dan Bung Hatta. Pada sore hari ini akan kita resmikan Taman Kusuma Bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dengan agenda kepresidenan di mana Presiden Indonesia Joko Widodo ini mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibaran bendera atau Paskibraka di Ibu Kota Negara Nusantara. Dan seluruh anggota Paskibraka itu kemudian nantinya akan menjalankan tugas upacara bendera di IKN pada 17 Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Agustus 2024. Pengukuhan dilakukan dalam sebuah upacara dengan Kepala Negara bertindak selaku pembina upacara. Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya dilakukan pembacaan Ikrar Paskibraka 2024 yang dipandu Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi. Adapun yang memimpin upacara pengukuhan ini adalah anggota Paskibraka Violeta Agrika Sianturi perwakilan Sumatera Utara. Terdapat 76 anggota Paskibraka yang dikukuhkan yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia dan juga dilanjutkan dengan pernyataan pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo. Dan kemudian melakukan penyematan lencana dan juga pemasangan kendit sebagai tanda pengukuhan Paskibraka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dari kedua agenda kepresidenan, kalau kita melihat memang Presiden Jokowi ini juga telah mengukuhkan ini, meng-highlight ya, di mana juga mengukuhkan paskibraka yang akan nantinya ditampilkan di IKN 17 Agustus 2024 ini. Di mana 76 anggota paskibraka ini terpilih tentunya melalui seleksi dari sekitar 38 provinsi. Ini sebagai salah satu bentuk persiapan nantinya untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Seperti yang kita tahu akan diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara dan juga diselenggarakan di Jakarta. Kita akan menantikan bagaimana nanti pelaksanaan dari peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Malam. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Good evening, ladies and gentlemen. You are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti. Here all the news around of the world for you. President of Palestine Mahmoud Abbas has arrived in Moscow, Russia last Monday to have a discussion with the President of Russia, Vladimir Putin today. The meeting with Putin will discuss about current situation in the Middle East, particularly the conflict between Palestine and Israel. The President of Palestine will discuss the situation in the Middle East with the President of Russia, Vladimir Putin, on his work visit today. The President of Palestine's arrival was welcomed by the Vice Minister of Foreign Russia, Mikhail Burganov, at Vukhnova International Airport last Monday. The continuing escalation of the Palestine-Israel conflict and the unprecedented humanitarian crisis in Gaza will be main topic with Putin to gain support and assistance for Palestine. Max Oller, Sinpo International News Report. Ukrainian President Volodymyr Zelensky announced that Ukrainian troops have been operating in control of about 1,000 square kilometers Russian Kursk region. The ongoing operation is a form of Ukrainian security forces after Russia attacked the Sumy region of Ukraine. Short video shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky firmly said that Ukraine is carrying out security against all possible threats by Russia on their borders. Zelensky also said that the operation was carried out of the necessity, not for the purpose of aggression against Russia. He said that the operation that took place in the region of Kursk, western Russia, on Monday was also followed by assistance of the Ukrainian Security Service, Interior Minister Lyudmila Kalimenko and others officials to prepare a humanitarian plane in the area of the operation. This response was delivered right after the report of the Russian Defense Ministry, which conveyed the Ukrainian attack, did not remain silent. President Vladimir Putin now condemns the attacks and considers this a large-scale provocation. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Найголовніше за цей день. Провів ставку, була доповідь і головкома Сирського по фронту і всім ключовим оборонним напрямкам. А також
щодо операції в Курській області. Mai Siregar, Sinpa International News Report. ASEAN domination in Paris Olympic 2024 looks amazing, where China, Japan, and South Korea finished in Big Ten at Paris. China was almost becoming the grand champions, but that was taken after the United States' additional gold medal in women's basketball on the last day of the Olympics. At the 2024 Paris Olympic event, countries from the ASEAN continent show a positive trend in the medals they win, where China almost became the grand champion before it was finally called back by the United States. In the second, third, and eighth rank, Asia's domination in the final classment is clearly seen, where China is in second rank, Japan is in third place, and South Korea is in ninth position. A total of 41 countries from the ASEAN region compete in the Paris edition of the Olympics, and only 3 countries that can reach the top 10 final classmen. In the last 2 editions of the Olympic, China always was consistently in the second place in the final classmen, where the United States always dominate as a grand champions since the 2012 London Olympics. Max Oller, Sinpo International News Report. In order to encourage the development of the new Indonesian state capital, the Ministry of Foreign Affairs together with the United Nations Industrial Development Organization, UNIDO, hosted a Bridge for Cities workshop activities which discuss future urban development. The construction of the new national capital as a project to separate the capital from the density of the city of Jakarta to create various aspects to support like one of the Indonesian Foreign Ministry collecting with the United Nations Industrial Development Organization or UNIDO in a workshop titled Bridge for the Cities workshop last Monday. UNIDO is a United Nations agency that has focused on increasing sustainable industrial capacity. In the workshop, the Ministry of Foreign Affairs together with related official and private parties discussed 3 main issues in the scope of urban development. There was economic growth and productivity, development environmentally friendly, and financing innovative. MOFA Indonesia and UNIDO collaboration is the strategic beginning in the further real collaboration and will have an impact for acceleration of Indonesia capital city development as well as overcoming future urbanization challenge. Max Oller, Sinpo International News Report. That's all the news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 8:30 p.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Tiara Dianti. Stay healthy and have a nice day. Pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini di mana puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Gang Remaja Manggarai ini Tebet, Jakarta Selatan Selasa dini hari hangus dilalap si jago merah. Banyaknya rumah semi permanen dan sulit akses masuk ke pemukiman membuat api sulit dipadamkan. Api dengan cepat membesar dan membakar puluhan rumah di Jalan Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa dini hari tadi. Sejumlah warga berusaha membantu pemadam kebakaran dan menyelamatkan barang-barang berharganya dari dalam rumah yang terbakar. Sulitnya akses menuju pemukiman yang terbakar membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan ke titik api. Menurut warga, sedikitnya rumah di 2 rukun warga hangus terbakar. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran. Petugas pemadam kebakaran hingga dini hari masih berjibaku memadamkan api. Ayam. Nggak bisa, susah. Oh, api tiba-tiba membesar aja gitu ya? Besar aja. Diperkirakan ada berapa rumah nih, Pak? Oh, ini lebih dari berapa rumah? Banyak ini udah banyak. 13 RT. 15 RT ini cuma ini berapa? 2, 7, 8, 3. 2, 7, 8, 3. Ini kawasan padat penduduk ya? Iya benar. Ini di wilayah apa sih, Pak? Nama jalannya, Pak? Manggarai. Dari Jakarta, kontributor Sinfo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, belasan remaja diduga anggota gangster ini hendak melakukan tawuran diamankan pihak kepolisian Sidoarjo. Juga sebanyak 7 senjata tajam di antaranya celurit dan juga turut diamankan. Ini penangkapan dilakukan berdasarkan aduan masyarakat yang resah akibat kelompok tersebut. Belasan anggota gangster berhasil diringkus anggota Raimas Satsamapta Polresta Sidoarjo. Penangkapan dilakukan dalam kegiatan patroli di wilayah desa Becirongengor, Kecamatan Winoayu. Dari patroli, polisi berhasil mengamankan 16 anggota gangster beserta 7 barang bukti, salah satunya celurit panjang. Penangkapan berawal saat polisi mendapatkan laporan dari masyarakat yang resah dengan ulah gangster tersebut. Pihak kepolisian langsung bergegas menuju TKP. Saat dilakukan pengecekan, petugas menemukan kelompok anak muda yang hendak melakukan tawuran. Terdapat 13 anak di bawah umur dan 3 remaja dalam kelompok tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini di mana peristiwa Polsek Cikarang Timur ini menangkap 3 pelaku pencurian motor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Bekasi. Saat ini ketiga pelaku telah diamankan dan petugas masih melakukan pengembangan terkait penangkapan komplotan pencuri motor tersebut. Dalam unggahan Humas Polda Metro Bekasi, sejumlah petugas kepolisian melakukan operasi Sikat Jaya di Kompleks Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi pada 10 Agustus Sabtu sore. Dalam patroli, Polsek Cikarang menangkap 3 pelaku pencurian motor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Bekasi. Saat melakukan patroli, polisi melihat 2 pelaku yakni MU dan RA tampak dalam pengaruh alkohol. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sepeda motor jenis Honda Beat di lokasi dengan kondisi kunci kontak yang telah rusak. Saat dilakukan pendalaman diketahui MU dan RA merupakan pelaku pencurian sepeda motor. Petugas kembali melakukan pengembangan hingga akhirnya menangkap penadah barang curian berinisial L. Kasat Reskrim Polres Metro Ibtu Mangara Panjaitan mengatakan pelaku berinisial L ditangkap saat sedang tertidur pulas di rumahnya. Guna pengembangan dan penyidikan lebih lanjut, pelaku berikut barang buktinya diamankan di Mapolsek Metro Barat. Sejumlah barang bukti 1 buah mata kunci letter T terbuat dari besi telah diamankan di Mapolsek Metro Barat. Pelaku terancam pasal 363 KUHP pidana dengan hukuman paling lama 7 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya di mana sebanyak 36 calon anggota Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional mengikuti tahapan lanjutan yaitu tes assessment yang digelar di Gedung Transnational Crime Center Mabes Polri. Dan juga nantinya ini akan ada sebanyak 24 calon anggota yang lolos dan juga para tahapan akhir maksud kami hanya akan ada 6 orang yang akan diangkat sebagai anggota Kompolnas oleh Presiden. Pembukaan tahapan lanjutan seleksi calon anggota Kompolnas yaitu tes assessment digelar di Gedung Transnational Crime Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari Selasa 13 Agustus 2024. Tes ini diikuti oleh sebanyak 36 calon anggota Kompolnas. Namun dalam pelaksanaannya jumlah tersebut dibagi menjadi 3 kelompok dan digelar selama 3 hari berturut-turut yaitu 13 hingga 15 Agustus 2024. Hermawan Sulistyo selaku Ketua Panitia Seleksi Pansel Kompolnas mengatakan bahwa pembagian kelompok didasarkan atas durasi tes yang tidak bisa dilangsung berbarengan dalam 1 hari.
Kendati begitu, ia menjamin bahwa tidak akan ada kebocoran terkait tes yang dilakukan. Perhitungan waktu hanya memungkinkan untuk 36 peserta tes Kompolnas, komisioner Kompolnas, yang kita bagi dalam 3 hari. Jadi karena waktunya cukup panjang sehingga tidak memungkinkan untuk 36 orang dilakukan tes dalam 1 hari. Tetapi masing-masing grup dari 3 kelompok itu sendiri-sendiri dalam pengertian hanya waktu. Kalau substansi dan yang lain-lain satu sama lain tidak tahu. Mengapa ada assessment test ini? Supaya lebih objektif, lebih akurat, dan lebih tepat sasaran. Lebih lanjut, Hermawan pun menjelaskan bahwa hasil dari tes asesmen ini akan menyaring sebanyak 24 calon anggota Kompolnas. Kemudian lanjut tahap wawancara hingga tersisa 12 orang dan akan diserahkan ke Presiden untuk kembali menyaring hingga 6 orang yang terpilih sebagai anggota Kompolnas periode 2024-2028. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi di mana panitia seleksi Kompolnas ini memastikan tidak ada istilah titipan dalam seleksi calon anggota Kompolnas periode 2024 hingga 2028. Ketua Pansel Kompolnas Hermawan Sulistyo mengatakan bahwa setiap tahap yang dijalani akan dinilai secara transparan. Hal ini disampaikan oleh Hermawan Sulistyo, Ketua Pansel Kompolnas dalam pembukaan tes asesmen calon anggota Kompolnas di Gedung Transnasional Crime Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari Selasa 13 Agustus 2024. Diketahui saat ini tahapan seleksi calon anggota Kompolnas telah memasuki tahap asesmen yang diikuti oleh 36 orang. Nantinya akan ada 24 orang yang lanjut ke tahap wawancara. Setelah itu, Kompolnas akan berdiskusi untuk mengambil 12 orang dan menyerahkannya ke Kemenko Polhukam, serta Presiden Jokowi yang akan memilih 6 orang sebagai anggota Kompolnas 2024-2028. Dari awal kami membuat seluruh proses ini transparan, jadi bisa diuji. Lalu yang kedua, kami melakukan sampai hari ini prosesnya itu blind review. Jadi yang ujian tertulis, misalnya tes tertulisnya, kami tidak tahu siapa yang kami nilai, namanya ditutup sehingga yang dinilai tidak tahu dia dinilai oleh siapa, yang menilai tidak tahu dia menilai oleh siapa. Ya, dan semua menilai semua. Jadi satu orang dinilai oleh 9 orang. Jadi kami bekerja keras untuk teman-teman yang online ya, satu paper tes tertulisnya itu dinilai oleh 9 orang dalam posisi buta, blind, tidak tahu kita yang menilai. Jadi mohon maaf bagi yang titip-titip, tidak bisa titip karena namanya nggak ada, nama Anda itu nggak ada, jadi saya nggak tahu mana yang lebih ganteng, mana yang lebih cantik, ya. Pokoknya nggak tahu. Hermawan pun menegaskan bahwa dalam setiap tahapan yang dilalui oleh calon anggota Kompolnas dilakukan secara transparan. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa tidak ada istilah titipan dalam seleksi calon anggota Kompolnas. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap pemeran pria dalam video asusila yang melibatkan anak artis, yaitu mantan vokalis Naif. Ya, di mana juga selain mengamankan pemeran pria berinisial AP ini, penyidik juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya 2 unit telepon genggam, flash disk, laptop, dan juga akun email. Pria berinisial AP ditangkap petugas Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya di kediamannya di Cilangkap, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Di hadapan penyidik, AP sempat mengelak dan tidak mengakui perbuatannya telah menyebarkan video asusila bersama Ade. Penyidik pun melakukan penggeledahan di kamar AP dan juga menemukan beberapa bukti.
AP pemeran pria dalam video asusila bersama anak musisi David Naif berinisial AD pun pasrah digelandang petugas ke Polda Metro Jaya. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 2 buah telepon genggam, flash disk berisi video asusila, laptop dan akun email yang digunakan untuk menyebarkan video asusila. Saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan intensif untuk menggali motif pelaku menyebarkan video asusila tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikutnya di mana Polda Metro Jaya mengungkapkan motif penyebaran video syur anak artis sekaligus juga mantan vokalis Naif yang disebarkan oleh pemeran pria atau mantan kekasihnya AD yang saat ini telah ditangkap dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka berinisial AP, dirinya mengaku sakit hati lantaran diputuskan oleh AD dan menyebarkan video syur tersebut ke platform X untuk mempermalukan AD. Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih terus mengembangkan kasus video syur anak artis sekaligus mantan vokalis band Naif yang beberapa waktu viral di media sosial. Setelah menangkap 2 orang penyebar video, penyidik kembali menangkap pemeran pria atau mantan kekasih AD di rumahnya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur pada tanggal 10 Agustus lalu. Setelah dilakukan integrasi singkat oleh penyidik, awalnya AP tidak mengakui perbuatannya tersebut setelah penyidik memperlihatkan sejumlah barang bukti. Akhirnya AP mengaku bahwa dirinya lah yang merekam video syur tanpa diketahui oleh AD pada bulan Desember tahun 2022 lalu dan mengaku merekam video syur tersebut berkali-kali yang bertempat di rumahnya. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Senin sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, mengatakan tersangka AP mengaku bahwa dirinya lah yang pertama kali menyebarkan video syur itu di platform X untuk mempermalukan Ade karena telah mengakhiri hubungan dekat dengannya, sekaligus agar orang lain bisa berfantasi dan juga merasakan sensasi berhubungan badan dengan Ade. Selain menangkap pemeran pria, polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa 1 buah laptop, 2 buah handphone, dan 1 buah flash disk yang berisi video syur dirinya dengan Ade. Tersangka yang ketiga yang diamankan oleh penyidik Subdit Siber di Treskrim Sus Polda Metro Jaya adalah saudara AP. Ini saudara AP. Saudara AP, kan? Yang bersangkutan adalah sebelumnya pernah dekat dengan saudari Ade yang telah merekam beberapa kali ya, foto dan video yang bermuatan konten pornografi, asusila, melanggar asusila tanpa diketahui dan juga tanpa izin dari saudari Ade. Saat ini tersangka AP telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sebelumnya polisi mengungkap fakta terkait dengan kasus video syur viral yang pemerannya mirip dengan anak artis sekaligus ex-vokalis band Naif David Bayu. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, anak David Bayu berinisial AD mengaku bahwa pemeran video syur yang viral di media sosial tersebut adalah dirinya. Kasus video syur yang viral di media sosial ini mencuat pada saat seseorang berinisial F melaporkan kasus ini ke Mapolda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Setelah menerima laporan polisi tersebut, penyidik pun menangkap 2 orang tersangka yang berperan sebagai penyebar video syur tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi ini menjadi pelajaran untuk kita semua karena kalau kita melihat bahwa memang ini masih dari motif si pelaku akibat sakit hati kalau kita melihat. Karena kalau kita melihat ini memang Polda Metro Jaya masih mengungkapkan atau masih menyelidiki kasus ini lebih dalam lagi. Dan setelah ditetapkan sebagai tersangka tentunya akan ada penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Kita nantikan bagaimana hasil dari penyelidikan ini lebih lanjut. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton Menyapa Malam. Sampai jumpa.